Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Haryadi dari kelas C124 Prodi Hukum dengan MPM 30124010. Di sini, saya akan coba menjelaskan contoh kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dahan pohon ranting yang menjalir ke tanah orang lain. Masalah hukum sederhana yang sering terjadi terkait dahan pohon ranting yang menjalir ke tanah orang lain biasanya melibatkan hak dan kewajiban antara pemilik tanah dan rumah. Hal ini dapat menyebabkan konflik. Dahan tersebut menyebabkan gangguan seperti daun-daun yang mengotori tanah tetangga sehingga membuat halaman kotor, banyaknya pohon yang menghalangi sinar matahari, serta kerusakan fisik dan properti tetangga seperti atap dan tanaman. Rasa tidak nyaman karena melanggar batas properti pribadi juga termasuk ke dalam konflik tersebut. Masalah ini terkait dengan hak kepemilikan atas tanah dan hak tanggung jawab pemilik pohon terhadap benda miliknya. Dalam konteks hukum, hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang memberikan panduan hak kewajiban pemilik pohon serta pemilik tanah yang terkena dampaknya. Seperti pasal-pasal dalam KUH Perdata yang relevan dengan permasalahan ini yaitu 1. Terdapat pada pasal 167 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan memasuki tanah orang lain tanpa izin. Dalam kasus dahan pohon, meskipun yang masuk adalah dahan atau ranting yang disebut benda mati, hal itu tetap saja dianggap sebagai pelanggaran batas properti. Seorang pemilik tanah yang terganggu memiliki hak untuk pertama, memangkas dahan pohon yang menjulur ke tanahnya dengan syarat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik pohon. Yang kedua, melakukan tindakan pemangkasan jika pemilik pohon tidak merespon. Selanjutnya, terdapat pada pasal 1674 KUH Perdata. Pasal ini mengatur kewajiban pemilik pohon untuk menjaga agar pohon miliknya tidak menimbulkan gangguan bagi tetangga. Pemilik pohon wajib memangkas dahan atau ranting atau bagian lain dari pohon yang melewati batas tanah miliknya. Yang ketiga, terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum. Jika pohon atau ranting yang menjulur ke tanah orang lain menyebabkan kerugian seperti merusak tanaman, merusak genteng rumah, dan menimbulkan bahaya lain seperti pohon tumbang akibat angin, maka pemilik pohon dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Ia berkewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Yang terakhir, terdapat pada pasal 1367 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa pemilik benda, termasuk pohon, berkewajiban atas kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh benda tersebut kepada pihak yang dirugikan. Hal ini menguatkan kewajiban pemilik pohon untuk mengantisipasi gangguan akibat pohonnya. Mari kita ambil satu contoh kasus dengan cara penyelesaiannya. Ketika ranting pohon Dina menjalur ke tanah milik Alma, itu menyebabkan daun gugur yang terus-menerus memenuhi halaman sehingga membuat halaman kotor, ranting yang jatuh merusak genteng rumah, serta ketidaknyamanan akibat pemandangan yang terganggu. Dalam kasus ini, hal pertama yang harus Alma lakukan ialah meminta pemilik pohon untuk memangkas dahan ranting tersebut. Jika Dina tidak merespon, maka Alma berhak memangkas pohon itu sendiri, tetapi dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Jika pohon menyebabkan kerusakan ke tanaman, bangunan rumah, atau lain-lain, maka Alma dapat menuntut ganti rugi sesuai hukum. Selain itu, untuk menyelesaikan masalah ini, ada beberapa cara lain yang dapat diambil. Yang pertama seperti komunikasi langsung. Langkah pertama adalah menghubungi pemilik pohon atau menghubungi dinas secara langsung. Jelaskan masalah yang dihadapi seperti daun yang mengotori halaman rumah, dahan pohon menghalangi aktivitas atau merusak pemandangan, dan adanya risiko kerusakan akibat pohon. Sampaikan juga bahwa berdasarkan pasal 167 KUH Perdata, Alma memiliki hak untuk meminta pemangkasan dahan yang menjalur melewati batas tanah miliknya. Tetapi Alma juga harus menggunakan pendekatan yang ramah agar tidak terjadi konflik yang berlebihan. Adapun cara yang kedua yaitu dengan cara permintaan tertulis. Jika pemilik pohon atau Dina enggan merespon dan tidak sama sekali memotong dahan ranting tersebut, maka Alma berhak mengirimkan permintaan tertulis berupa kertas yang berisi
foto atau bukti pohon yang menyebabkan kerusakan, penjelasan dampak negatif yang dirasakan, serta rujukan pasal-pasal hukum, yaitu pasal 167, pasal 674, pasal 1365, dan 1367 KUH Perdata, serta batas waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, dengan cara melibatkan mediator atau orang ketiga. Jika surat ALMA tidak direspon, ajaklah mediator atau orang ketiga seperti ketua RT, ketua RW, atau perangkat desa untuk membantu menyelesaikan masalah. Mediasi ini bertujuan menjaga hubungan baik dengan tetangga sambil menemukan solusi yang disepakati bersama. Yang keempat, pelaporan ke instansi terkait. Jika masalah masih berlanjut, maka ALMA berhak melaporkan ke instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup jika pohon menimbulkan dampak lingkungan, dan camat atau lurah untuk membantu menyelesaikan sengketa antar warga. Yang terakhir, bisa dengan cara langkah hukum. Jika semua cara di atas gagal, maka ALMA berhak melaporkan dengan cara mengambil langkah hukum, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini dapat dilakukan jika pohon atau dahannya menyebabkan kerugian material, serta permintaan ALMA ditolak, sedangkan gangguan tetap terus berlanjut. Dalam gugatan tersebut, gunakan pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata. Untuk menuntut ganti rugi, sertakan juga bukti-bukti berupa foto, video, dan jangan lupa dokumentasi komunikasi yang sangat penting, itu juga dapat mendukung klaim Anda. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik pengucapan kata maupun pasal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.